Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9 seperti anak perawan. Devan mengedarkan pandangannya berkeliling kamar untuk mencari satu sosok pemilik kamar ini. Tidak ada. Belinda sudah tidak ada di kamar. Apa nona direktur itu sudah pergi ke kantor? Devan bertanya pada dirinya sendiri. Pria itu melirik jam di atas nakas yang menunjukkan pukul 8 lebih. Tepat sekali. Devan kesiangan dan nona Belinda sudah pergi ke kantor. Devan juga yakin kalau Paman Owen dan Theo pastilah sudah pergi ke bandara kota sekarang. Kenapa tidak ada satupun orang di apartemen ini yang membangunkan Devan? Devan segera beranjak dan menyelinap keluar dari kamar Belinda. Suasana apartemen sudah sepi. Devan berjalan cepat menuju ke arah kamarnya yang tadi malam dipakai Paman Owen beristirahat. Sudah kosong. Devan segera masuk ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Mungkin sebaiknya Devan menghubungi Theo setelah ini, dan bertanya apa Nona Belinda masih marah pagi ini. Tapi ngomong-ngomong, di mana ponsel Devan? Sambil mengusap wajahnya dengan air dingin. Devan mengingat-ingat keberadaan ponselnya. Tadi malam Devan membawanya ke kamar Belinda. Lalu meletakkannya di atas nakas. Masih di sana berarti, dan Devan lupa membawanya. Cepat-cepat Devan menyeka wajahnya dengan handuk dan kembali keluar dari kamar. Pria itu kembali masuk ke kamar Belinda, dan mencari ponselnya di atas nakas. Ketemu, bergegas Devan mengambilnya dan hendak keluar dari kamar. Namun suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Devan menoleh dengan polosnya hingga matanya menangkap pemandangan itu. Nona Belinda dengan santainya keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang membelit tubuhnya. Sial, Devan segera memalingkan wajahnya. Dan menyelinap keluar sebelum Belinda menyadari kehadirannya. Bayangan tubuh Nona Belinda yang hanya terbalut handuk terus saja menari-nari di benak Devan. Sial, sial, sial. Devan duduk di sofa ruang tengah dan menarik nafas dalam-dalam. Berusaha mengusir pikiran kotor dari otaknya. Netranya kembali mengarah ke pintu kamar Belinda. Membayangkan dirinya merangsek masuk dan menerjang nona direktur itu. Oh, sial. Ini benar-benar tidak membantu. Devan beranjak dari duduknya dan masuk ke kamar dengan cepat. Devan benar-benar butuh mandi air dingin sekarang. Hampir 30 menit Devan menghabiskan waktu di kamar mandi. Untuk mengguyur kepalanya dengan air dingin, demi menormalkan hormon sialan yang membuatnya ingin menelanjangi nona direktur itu. Dev, suara ketukan di pintu membuat Devan terlonjak kaget. Devan menarik nafas pendek-pendek dan segera membuka pintu kamarnya. Belinda yang mengenakan baju terusan warna putih berlengan pendek sedang berdiri di depan pintu kamar Devan. Ada apa? Tanya Devan yang bersembunyi di balik pintu dan hanya melongokkan sedikit kepalanya. Kau ke restoran Paman Owen hari ini? Belinda balik bertanya. Ya, tapi mungkin agak siang, jawab Devan cepat. Belinda mengangguk.
Kau tidak ke kantor? Gantian Devan yang bertanya. Tidak. Aku sedikit tidak enak badan. Jadi aku akan di rumah saja. Jawab Belinda sedikit lesu. Raut kekhawatiran langsung tercetak jelas di wajah Devan. Mendadak kejadian semalam kembali melintas di kepala Devan. Apa Belinda sakit karena obrolannya semalam bersama Devan? Apa gadis ini masih memikirkan tentang pertanyaan Devan yang terakhir tadi malam? Aku sudah memesan makanan untuk sarapan. Pakai bajumu dan temani aku sarapan. Perintah Belinda seraya mengendikkan dagunya ke arah Devan, yang bertelanjang dada dan hanya mengenakan handuk di bagian bawah tubuhnya. Devan sedikit salah tingkah dan langsung menutup pintu kamar sesaat setelah Belinda berbalik pergi. Devan dan Belinda menikmati sarapan siang mereka dalam diam. Berulang kali Devan melempar pandang ke arah Belinda yang wajahnya terlihat pucat. Sepertinya nona direktur itu benar-benar sakit. Kau ingin ke dokter? Wajahmu terlihat pucat, Bel. Ujar Devan yang akhirnya buka suara. Belinda tak langsung menjawab dan masih menyuapkan makanannya dengan perlahan. Gadis itu mengunyah makanan di mulutnya tanpa selera. Aku baik-baik saja, tak perlu sok perhatian. Jawab Belinda ketus tanpa melihat ke arah Devan. Belinda meletakkan sendok di tangannya dan beranjak berdiri. Aku akan istirahat di kamar. Jangan lupa mengunci pintu jika kau berangkat nanti. Aku tidak ingin diganggu siapapun. Pesan Belinda panjang lebar sebelum gadis itu mengayunkan kakinya meninggalkan ruang makan. Devan belum sempat menjawab saat terdengar suara pintu kamar yang dibanting. Cepat sekali nona direktur itu masuk ke kamar. Batalkan semua jadwalku hari ini. Atau kau bisa menggantikanku karena aku tidak ke kantor hari ini, Belinda. Belinda mengirim pesan pada Theo. Tak sampai semenit, balasan dari Theo sudah masuk ke ponsel Belinda. Apa yang terjadi? Kau di apartemen, Theo. Memangnya di mana lagi? Aku sedang tidak enak badan, Belinda. Baiklah kalau begitu, selamat beristirahat, Theo. Belinda menyimpan kembali ponselnya dan merapatkan selimut. Pendingin ruangan di kamarnya sudah disetel ke suhu normal. Tapi kenapa Belinda malah merasa kedinginan? Dan sekarang kepala Belinda juga berdentum sakit. Mungkin sebaiknya Belinda tidur dan istirahat. Agar rasa sakit di kepalanya sedikit berkurang. Jam makan siang. Devan membuka aplikasi pesan berwarna hijau terang di ponselnya. Pesan pertama yang masuk adalah dari Theo sekitar 1 jam yang lalu. Jadi, apa yang sudah terjadi di antara kalian semalam, Theo? Aku tak mengerti maksudmu, Devan. Theo menelepon. Segera Devan mengangkatnya. Apa maksudmu? Sergah Devan setelah mengangkat panggilan dari Theo. Kau dan Belinda, apa kalian lembur sampai subuh? Tawa Theo terdengar menggelegar dari seberang telepon. Devan sampai harus menjauhkan ponselnya dari telinga. Apa kau sedang mengejekku? Sahut Devan kesal. Oh, ayolah, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa di antara kalian, kan? Kenyataannya begitu, aku harus bilang apa? Astaga, kalian 2 orang dewasa yang tidur di satu ranjang. Kenapa kau tidak memaksa nona sombong itu semalam? Theo masih tak berhenti menggoda Devan.
Sudahlah, aku akan menutup telepon kalau kau terus saja membahas hal itu. Devan mulai kesal. Tidak, tunggu. Aku hanya penasaran kenapa Belinda bisa sakit pagi ini setelah kalian tidur sekamar. Mungkin dia kelelahan, jawab Devan sekenanya. Kelelahan karena kau ajak lembur? Goda Theo sekali lagi. Astaga, berapa kali aku harus bilang, kami tidak melakukan apapun tadi malam. Devan mulai kesal, tapi ngomong-ngomong kau di mana sekarang? Aku di restoran Paman Owen. Banyak pekerjaan yang harus kutangani, jawab Devan menjelaskan. Kau meninggalkan istrimu yang sedang sakit sendirian. Nada bicara Theo terdengar tidak senang. Tadi Belinda bilang, kalau dia hanya sedikit pusing saat aku akan berangkat. Devan mencari alasan. Aku baru saja menelponnya dan dia tidak mengangkat telepon. Benarkah, aku akan pulang sekarang kalau begitu? Devan buru-buru menutup telepon dari Theo. Pria itu segera turun ke lantai bawah dan menuju ke tempat parkir. Setelah berjibaku dengan aspal hitam selama 30 menit. Devan akhirnya sampai di gedung apartemen Nona Belinda. Pria itu membuka pintu depan dengan kasar. Rasa khawatir benar-benar memenuhi dada Devan sekarang. Bel. Panggil Devan seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut apartemen. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Belinda di ruang tamu maupun ruang tengah. Setelah meletakkan makanan yang ia bawa di meja ruang makan, Devan bergegas ke kamar Belinda. Pria itu membuka pintu dengan hati-hati agar pemilik kamar tidak terganggu. Belinda. Panggil Devan sekali lagi yang kini sudah masuk ke dalam kamar. Belinda terlihat meringkuk di atas ranjang dengan selimut yang hampir menutupi kepalanya. Devan segera mendekat ke arah nona direktur itu dan memeriksa kondisinya. Bel, kamu baik-baik saja? Tanya Devan khawatir. Pria itu sedikit menyibak selimut yang menutupi tubuh Belinda. Gadis itu terlihat menggigil. Belinda, gumam Devan seraya menaruh punggung tangannya di kening Belinda. Panas. Devan keluar sebentar dari kamar Belinda untuk mengambil makanan, obat, dan air minum. Tak berselang lama, Devan sudah kembali. Belinda. Panggil Devan lembut. Suara Belinda terdengar serak. Kamu harus bangun dan makan dulu sebelum minum obat. Bujuk Devan masih lembut. Kepalaku sakit, Dev. Keluh Belinda seraya meringis dan memegangi kepalanya, yang masih berdentum-dentum menyakitkan. Aku tahu, ayo, bangun sebentar. Devan menyusun bantal agak tinggi agar Belinda bisa bersandar. Aku kedinginan. Keluh Belinda lagi. Devan merapatkan selimut ke tubuh Belinda. Minumlah dulu, ucap Devan seraya mengangsurkan segelas air hangat pada Belinda. Dengan telaten, Devan membantu istrinya tersebut untuk minum. Devan membuka bubur yang tadi ia beli saat perjalanan pulang. Kau harus makan dulu, bujuk Devan yang mulai menyuapi Belinda dengan hati-hati. Meskipun sebenarnya Belinda sedang kehilangan nafsu makan, Belinda tetap membuka mulut dan memaksakan diri.
untuk menelan bubur yang disuapkan oleh Devan. Sudah cukup, ucap Belinda saat Devan hendak menyodorkan suapan kelima. Devan hanya mengangguk paham. Biasanya orang sakit memang tidak bisa makan terlalu banyak. Devan mengangsurkan obat dan segelas air pada Belinda. Nona direktur itu menelan obatnya dengan cepat. Kau bisa istirahat lagi sekarang, ucap Devan yang kembali membenarkan posisi Belinda agar nyaman berbaring. Demam Belinda masih belum turun. Jadi Devan berinisiatif untuk mengompres dahi wanita itu menggunakan handuk basah. Langit sore perlahan berubah menjadi hitam, menandakan malam yang mulai datang menjelang. Belinda mengerjapkan matanya saat mendapati kamarnya yang kini remang-remang karena hanya ada cahaya dari luar jendela. Lampu kamar belum dinyalakan. Belinda meraba-raba ke sekeliling tempatnya berbaring. Saat mendapati kepala Devan yang bersandar di atas ranjang, dan pria itu sedang tertidur, Belinda mencoba untuk bangun dan mengambil handuk kecil yang ada di dahinya. Kepala Belinda masih sedikit sakit, tapi sudah tak sesakit tadi siang sebelum dirinya tidur. Belinda menyibak selimut tebal yang menutupi tubuhnya, karena kini Belinda merasa kepanasan. Dev. Belinda menggoyang-goyangkan tubuh Devan, yang tidur sambil duduk dan kepalang menyandar di atas ranjang di samping Belinda. Devan tersentak dan segera bangun dengan cepat. Kau sudah bangun, Bel? Suara Devan terdengar serak khas orang bangun tidur. Ya, kenapa kau tidur di situ? Tanya Belinda menatap lekat pada Devan yang kini mengucek matanya. Mungkinkah pria itu masih mengantuk? Maaf, tadi aku ketiduran saat sedang mengompresmu, jawab Devan sedikit salah tingkah. Bisa kau nyalakan dulu lampunya? Pinta Belinda seraya menunjuk ke arah saklar yang ada di dekat pintu masuk. Devan mengangguk dan segera beranjak berdiri, memanfaatkan cahaya dari jendela. Devan berjalan cepat menuju ke arah saklar lampu, lalu menekannya. Kamar menjadi terang benderang sekarang. Belinda menyalakan pendingin ruangan dan hendak turun dari ranjangnya. Kau mau kemana? Tanya Devan yang dengan sigap menghampiri Belinda dan membantu wanita itu berdiri. Devan masih khawatir kalau Belinda akan sempoyongan atau terjatuh. Aku sudah tidak apa-apa, Dev. Tegas Belinda yang kini netranya menatap tajam ke arah Devan, seolah memberi kode agar Devan melepaskan tangannya dari lengan Belinda. Sorry, gumam Devan yang serta-merta langsung melepaskan tangannya dari lengan Nona Belinda. Aku harus ke kamar mandi, ucap Belinda lagi seraya berjalan terlatih menuju ke arah kamar mandi. Devan hanya mengendikkan bahunya, dan segera membereskan mangkuk berisi air yang ada di atas nakas. Devan membawanya keluar kamar, sambil sedikit melirik jam yang ada di kamar Nona Belinda. Sudah pukul 8 malam, Belinda keluar dari kamar mandi. Dan mendapati kamarnya yang sudah kosong. Ternyata Devan sudah keluar. Perut Belinda terasa lapar dan melilit sekarang, karena makanan terakhir yang masuk ke perutnya. Hanyalah 4 sendok bubur yang rasanya hambar.
Wanita itu berjalan keluar dari kamarnya untuk mencari keberadaan Devan. Namun pria itu tidak ada di ruang tengah, ruang makan, ataupun di dapur. Kemana perginya pria itu? Langkah Belinda berhenti tepat di depan kamar Devan. Tanpa ragu, nona direktur itu memutar kenop pintu dan masuk ke kamar suaminya tersebut. Dev, panggil Belinda seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Devan. Namun suara air dari kamar mandi membuat Belinda yakin kalau pria itu tengah ada di dalam sana. Belinda duduk di tepi tempat tidur dan memutuskan untuk menunggu Devan keluar dari kamar mandi. Tidak sampai 5 menit, dan Devan sudah keluar dari kamar mandi. Hanya mengenakan handuk yang melilit bagian bawah tubuhnya. Sepertinya pria itu memang tidak tahu kalau Belinda sudah berada di dalam kamarnya dan sedang menatap ke arahnya sekarang. Devan masih mengeringkan rambutnya dengan santai seraya bersenandung kecil. Suaramu lumayan. Ucapan dari Belinda langsung membuat Devan terlonjak kaget. Astaga! Sejak kapan nona direktur ini ada di kamar Devan? Benar-benar membuat kaget. Masih bagus Devan tidak punya penyakit jantung. Kau sedang apa di kamarku, Bel? Tanya Devan sedikit salah tingkah. Pria itu membuka lemari pakaian dengan cepat dan menarik satu kaos berwarna putih lalu dengan segera memakainya. Rasa panas mendadak merambati pipi dan wajah Devan. Karena Devan yakin kalau Nona Belinda melihat semua adegan saat dirinya mengenakan kaos barusan. Kau seperti anak perawan yang baru pertama kali bertemu seorang pria. Sindir Belinda sedikit terkekeh. Aku hanya tidak terbiasa bertelanjang dada di depan seorang gadis. Oke. Petik 2. Devan mencari alasan. Aku seorang wanita dewasa, kalau kau lupa. Ucap Belinda yang kini sudah beranjak dari duduknya dan mendekat ke arah Devan. Kau sudah baikan? Tanya Devan berbasa-basi. Pria itu menggaruk kepalanya yang tak gatal dan masih sedikit salah tingkah. Ya, tapi aku lapar. Jawab Belinda seraya memegang perutnya yang baru saja berbunyi. Bukankah kau bisa memesan makanan? Ucap Devan yang dengan cepat berjalan ke arah nakas dan mengambil ponselnya. Pria itu mengetikkan sesuatu. Kau ingin makan apa? Tanya Devan menatap ke arah Belinda yang masih berdiri di dekat lemari. Apa saja? Jawab Belinda sedikit tergagap. Belinda masih mencoba menelaah kalimat terakhir Devan. Sesaat otaknya terasa blank. Devan benar. Bukankah biasanya Belinda memesan makanan sendiri saat sedang lapar? Lalu kenapa sekarang Belinda harus melapor pada Devan saat dirinya kelaparan? Aneh, Devan menarik satu celana dari lemarinya. Dan hendak masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk memakainya. Namun Belinda sudah dengan cepat mencegahnya. Ganti saja di sini, Dev. Aku akan keluar, ucap Belinda dengan nada dingin. Nona direktur itu segera berjalan cepat menyeberangi ruangan. Dan langsung menuju ke arah pintu. Sedetik kemudian, Belinda sudah keluar dari kamar Devan. Devan hanya mengendikkan bahu dan segera memakai celana kaki selututnya. Sedikit merasa aneh dengan sikap Nona Belinda barusan.
Namun Devan enggan memikirkan hal yang aneh-aneh. Devan keluar dari kamar dan langsung menuju ke meja makan. Belinda sudah duduk di salah satu kursi seraya meletakkan kepalanya di atas meja. "Bel, kamu kenapa?" tanya Devan khawatir. Tadi wanita ini masih bersikap ketus di kamar Devan. Kenapa sekarang wajahnya murung dan terlihat pucat lagi? "Entahlah, kepalaku sedikit pusing," jawab Belinda lirih. Devan meletakkan punggung tangannya di dahi Belinda untuk memeriksa suhu. Sedikit hangat. Dan di saat bersamaan, bel pintu depan berbunyi. "Itu mungkin makanannya, aku buka pintu dulu." Pamit Devan seraya berjalan cepat ke arah pintu utama. Devan membuka pintu. Dan langsung terlihat Theo yang datang membawa tas dan bungkusan di tangannya. "Apa aku mengganggu?" tanya Theo berbasa-basi. "Tidak, masuklah," jawab Devan cepat. "Aku hanya sedang menunggu makanan datang," imbuh Devan lagi seraya menutup pintu. "Aku membawakan kalian makanan." Theo menunjukkan bungkusan di tangannya pada Devan. "Bagaimana kondisi Belinda?" tanya Theo lagi. Kali ini ada raut kekhawatiran di wajahnya. "Tadi sudah membaik, tapi sekarang dia mengeluh pusing lagi," jawab Devan menjelaskan. Dua pria itu melangkah beriringan menuju meja makan. Belinda masih di posisinya semula dan wajahnya semakin pucat saja. "Kau benar-benar sakit, tanya Theo menggoda Belinda. "Kau pikir aku berakting?" sergah Belinda memasang raut wajah kesal. "Jika keadaan normal, Nona direktur itu pasti sudah mengomel dan mencak-mencak pada Theo. Tapi karena sekarang dia sangat lemas dan pusing." Belinda hanya mencebik dan memasang raut kesal. Devan membongkar makanan yang dibawakan Theo dan memindahkannya ke piring. Bel pintu depan kembali berbunyi. "Biar aku yang buka," ucap Theo cepat yang langsung melesat menuju ke pintu depan. Tak berselang lama, Theo sudah kembali membawa bungkusan berisi makanan yang dipesan oleh Devan. "Makanlah dulu, Bel," bujuk Devan seraya meletakkan makanan di depan Belinda. Belinda mengangkat kepalanya dengan sudah payah, dan rasanya benar-benar menyakitkan. Kepala Belinda serasa ditimpa batu besar. Wanita itu terus saja memegangi kepalanya yang terasa ingin pecah. "Kau yakin tidak ingin ke dokter?" tanya Theo yang dengan sigap membantu Belinda berdiri. Dan membimbingnya menuju ke arah sofa ruang tengah. Devan mengikuti keduanya seraya membawa makanan untuk Belinda. "Jangan memaksaku pergi ke rumah sakit," bentak Belinda kesal dengan suara yang nyaris tidak terdengar. "Kau keras kepala sekali," gumam Theo yang langsung merogoh ponsel di sakunya. Pria itu beranjak berdiri dan menghubungi seseorang. Devan menggantikan posisi Theo dan menyuapi Belinda dengan telaten. Meskipun wanita itu beberapa kali menolak, tapi Devan tahu kalau Belinda sangat lapar sekarang. Jadi Devan terus memaksa Belinda untuk menghabiskan makanannya. "Aku sudah menelpon dokter, mungkin sebentar lagi datang," ujar Theo memberi laporan. Devan hanya mengangguk dan masih lanjut menyuapi Belinda.
Theo tersenyum senang melihat kedekatan pasangan suami istri tersebut. Aku akan mandi kalau begitu. Ucap Theo lagi seraya mengayunkan langkahnya ke kamar Devan. Dev, aku pinjam kamarmu malam ini. Ujar Theo lagi setengah berteriak. Oke. Sahut Devan sekenanya. Namun sesaat kemudian, Devan seolah baru menangkap maksud dari kalimat Theo. Hah? Apa? Pinjam kamar? Dokter sudah selesai memeriksa kondisi Belinda. Devan segera mengantar dokter ramah tersebut ke pintu depan sambil mengucapkan terima kasih. Setelah kepergian dokter, Devan langsung menuju ke kamarnya karena Theo belum juga keluar sedari tadi. Apa pria itu pingsan di dalam? Theo. Panggil Devan seraya menggedor pintu kamarnya sendiri. Devan tidak mengerti kenapa Theo harus mengunci pintu kamar itu. Theo, panggil Devan sekali lagi. Namun masih tidak ada jawaban. Sial. Telepon di ruang tengah berbunyi. Segera Devan mengangkatnya. Halo, apartemen Nona Belinda. Sambut Devan sopan. Jangan menggedor-gedor pintu seperti itu. Kau menggangguku. Suara Theo di seberang telepon langsung membuat Devan berdecak berulang kali. Kenapa kau mengunci pintu kamarku? Protes Devan dengan nada galak. Oh, ayolah, aku sedang memberimu kesempatan tidur bersama Belinda lagi malam ini. Jadi cukup ucapkan terima kasih dan jangan banyak protes. Dasar. Gumam Devan masih sebal. Lagi pula, kau harus merawat istrimu yang sedang sakit itu, Dev. Jadi jangan coba-coba tidur di ruang tengah, ucap Theo mengancam. Aku akan tidur di ruang tengah. Sahut Devan cepat. Bersambung.